Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik. Mari pagi hari ini kita akan awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan kami tubuh yang sehat. Engkau memberikan kami juga semangat ya Tuhan, untuk kami belajar firman Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan. Pimpin dan tolong perenungan firman Tuhan sebentar ini, terutama hamba-Mu, mampukan untuk bisa menjelaskan dengan baik kepada setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, perenungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Jemaat sekalian, di dalam kisah yang baru saja kita baca, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang dengan menggunakan perahu. Nah, jemaat sekalian, ketika perahu mereka sedang berlayar, tiba-tiba sekonyong-konyong turunlah angin kencang dan topan badai, sehingga perahu itu ada di dalam bahaya. Dan sementara peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sedang tertidur di dalam perahu. Dan ketika murid-murid membangunkannya, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Jemaat sekalian, seringkali kita memiliki konsep seperti ini, bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membawa kita masuk di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, apalagi peristiwa yang membahayakan jiwa kita. Namun demikian, kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan mendewasakan iman kita, pemikiran kita ini keliru. Yang justru Tuhan lakukan adalah yang pertama, bahwa Dia mendewasakan kita justru dengan cara membawa kita ke pusatnya badai. Ya. Sementara kita berpikir kritis, "Tuhan, kalau saya boleh memilih, saya tidak mau situasi seperti ini." Jemaat sekalian, sama halnya ketika kita juga ada di tengah-tengah badai pandemi COVID-19. Kita juga kalau bisa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kapan badai ini segera berlalu?" Tetapi yang Tuhan justru ingin lihat di dalam diri kita, adakah kita tetap mempercayai Dia di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini? Apakah kita tetap bersikap tenang dan percaya penuh? Karena di dalam setiap rencana Tuhan, sekalipun kita tidak bisa memahaminya, Tuhan punya rancangan yang baik, yaitu agar supaya kita percaya kepadanya sepenuh hati. Kita bersandar penuh kepada Dia, bukan kepada apapun, baik situasi sekeliling kita, keuangan kita, keluarga kita, tapi kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dan ada cara yang kedua, bahwa bagaimana ketika Tuhan Yesus mengizinkan semuanya itu terjadi, ada kalanya Tuhan berdiam, dan kita menganggap Tuhan itu berlambat-lambat. "Tuhan, kenapa Engkau tidak segera menolong saya? Engkau bisa menghindarkan saya dari bahaya ini." Jemaat sekalian, justru ketika kita tidak mengerti, ya, kita
justru memojokkan Tuhan kepada pemikiran-pemikiran yang keliru. Bahwa sesungguhnya ketika badai itu terjadi, Tuhan sedang membuat mata iman kita justru semakin tajam melihat bahwa Dia ada di pusat badai kehidupan kita. Ada sebuah pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam setiap badai kehidupan yang Engkau izinkan terjadi. Entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu badai ekonomi, entahkah itu badai juga yang terjadi di tengah-tengah relasi antar anggota keluarga kami. Tuhan, tajamkanlah mata iman kami. Biar kami melihat bahwa Engkau tidak berdiam diri, bahwa sesungguhnya Engkau sedang memulihkan segala sesuatu, dan bahwa sesungguhnya Engkau memiliki karya yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Sehingga yang keluar dari mulut kami hanya pengucapan syukur, hanya puji-pujian kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa, dan Engkau senantiasa memegang setiap pribadi di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau memberi damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera, sampai jumpa. Tuhan memberkati.